kita semua menyaksikan video ledakan di Beirut. Alasannya, ada 2.300 ton bahan peledak yang dibiarkan teronggok di sebuah gudang selama 7 tahun. Hasilnya, ratusan korban dan kerugian sebesar 15 miliar dolar, setara dengan setengah dari PDB negara itu. Semua ini karena seseorang yang tidak melakukan pekerjaannya dengan benar. Namun, sejarah mencatat kesalahan yang harganya bahkan lebih mahal. Pengeboran Danau Peigneur, sebuah surga sejati di Louisiana. Air yang jernih, pemancing, dan taman yang memukau yang akan lenyap dalam satu hari. Pada tahun 1980, perusahaan Texaco melakukan operasi pengeboran di tengah danau, mencari minyak. Semuanya tampak berjalan sesuai rencana, tetapi pada kedalaman 400 meter, bor menemukan sesuatu. Mereka mencoba mengambil bor, tetapi bor itu tersangkut. Para pekerja panik, tidak mengerti apa yang terjadi, sampai mereka keluar untuk melihat. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa mereka telah mengebor atap dari tambang garam kuno. Pada saat itu, 55 penambang sedang bekerja di sana. Mereka mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Apa itu? Segera mereka menyadari pusaran air terbentuk di depan mereka. Ya, Texaco telah membuat lubang di danau. Seolah-olah mereka telah melepas tutup dasar bak mandi. Semua air mulai mengalir ke bawah melalui kilometer terowongan bawah tanah, melewati lubang kecil berukuran 40 cm. Jika para penambang berhasil melarikan diri tanpa cedera, di permukaan pemandangannya sangat mengerikan. Pusaran raksasa terbentuk, menelan bor, perahu, dan 26 hektar tanah. Sebuah geyser setinggi 130 meter menyembur dari pintu masuk tambang karena tekanan yang sangat besar. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Sebuah kesalahan mekanis sederhana. Tidak. Hanya kesalahan perhitungan. Insinyur itu melakukan kesalahan. Secara ajaib, tidak ada yang meninggal. Tetapi kerugiannya sangat besar. Texaco harus mengeluarkan lebih dari 50 juta dolar sebagai kompensasi. Sayangnya, ini bukan satu-satunya kesalahan yang menghancurkan lingkungan. Saya ingat pria itu, Sergio Martinez, seorang pria biasa, tidak ada yang istimewa, kecuali ketakutannya pada kegelapan, yang mengakibatkan kematian 15 orang dan penghancuran 2.800 bangunan. Pada tahun 2003, ia menemukan obsesi baru, berburu. Dia memutuskan untuk menjelajahi hutan, tanpa peta, tanpa kompas, tanpa pengalaman apapun. Seperti yang diharapkan, dia tersesat. Ketika malam tiba, dia panik, dan tanpa berpikir, menyalakan api unggun dengan sembarangan. Yang terjadi selanjutnya adalah kebakaran hutan terbesar yang pernah disebabkan oleh keputusan yang tidak bertanggung jawab. Hasilnya, 100.000 hektar terbakar dan kerugian 1,3 miliar dolar. Dan itu bahkan bukan rekor. Gelar itu milik rawa hitam. Seorang kapten kapal yang terlalu banyak minum vodka, penyelam yang mengabaikan protokol, atau sekadar serangkaian kesalahan manusia yang menyebabkan tumpahan minyak paling mahal dan menghancurkan dalam sejarah. Atau arsitek yang tidak kompeten yang menghancurkan seluruh kota. Ini bukan tugas yang sederhana seperti di Cina, di mana seseorang memiliki ide brilian untuk menggali ruang bawah tanah dan garasi setelah membangun gedung. Hasilnya adalah runtuhnya bangunan secara berantai, seperti domino. Kerugian 3 juta dolar dan hukuman penjara seumur hidup untuk 2 orang yang bertanggung jawab. Sementara di London, seorang desainer eksentrik memutuskan bahwa gedung kaca besar berbentuk cekung akan menjadi ide yang bagus. Apa yang tidak dia pertimbangkan adalah bahwa matahari akan memantul pada struktur tersebut seperti lensa raksasa. Hasilnya adalah sinar kematian yang mengarah ke trotoar. Suhu di tanah melebihi 100 derajat, cukup untuk memasak telur. Mobil yang diparkir meleleh di tempat dan pemasangan pelindung matahari menelan biaya 10 juta dolar. Yang terburuk adalah dia mengulangi aksinya di sebuah hotel. Kali ini, sinar kematian mengarah langsung ke kolam renang yang mulai mendidih. Masuk ke sana pasti akan membuatmu keluar dengan kulit seterpanggang udang. Masih di London,
mereka memutuskan untuk membangun jembatan milenium. Sudah lebih dari 6 dekade, tidak ada jembatan yang dibangun di ibu kota dan sepertinya praktiknya sudah sedikit berkarat. Pada peresmiannya di tahun 2000, kepanikan melanda para insinyur. Lihatlah bagaimana jembatan itu bergoyang seperti ayunan raksasa. Sebenarnya masalahnya adalah aliran orang. Semua orang tanpa sengaja menyesuaikan langkah mereka. Satu kaki ke kiri, satu kaki ke kanan, dan gerakan-gerakan kecil itu bertambah, menciptakan gelombang yang besar. Solusinya membutuhkan waktu 2 tahun untuk ditemukan. Peredam hidrolik yang menelan biaya $6 juta di samping $20 juta yang sudah dihabiskan untuk pembangunannya. Sesuatu yang serupa terjadi selama bencana jembatan Tacoma Narrows di Amerika Serikat. Lihatlah gambar-gambar yang menakutkan ini. Bagaimana jembatan itu bisa bertahan? Yah, spoiler, jembatan itu tidak bertahan. Masalahnya adalah angin. Insinyurnya sama sekali mengabaikan aerodinamika, dan jembatan itu berubah menjadi ayunan raksasa. Meski begitu, itu adalah jembatan terbesar ketiga di dunia, dan kehancurannya menelan biaya lebih dari $120 juta. Tidak buruk, tapi bisa dikalahkan. Kegagalan teknik termahal dalam sejarah jauh lebih kuno. Pada tahun 1928, Raja Swedia memerintahkan pembuatan Vasa, sebuah kapal perang raksasa yang akan melambangkan kekuatan negara. Pembangunannya penuh masalah, tapi Raja terus menekan. Dia ingin kapal itu selesai secepat mungkin, dan tidak ada yang berani mengatakan yang sebenarnya kepadanya. Pada hari peresmian, angin yang lebih kuat dari yang diperkirakan membuat kapal bergoyang, memungkinkan air mulai masuk melalui meriam. Kurang dari 100 meter dari pantai, kapal itu tenggelam, merenggut puluhan nyawa. Kapal itu telah menelan biaya yang sangat besar untuk zamannya, setara dengan 5% dari PDB Swedia. Hari ini nilai itu akan mencapai sekitar $27 miliar jika, tentu saja, negara itu memutuskan untuk menginvestasikan jumlah sebesar itu dari anggarannya. Bertahun-tahun kemudian, pada tahun 1941, kapal itu akhirnya diangkat, hampir utuh, dan dibawa ke museum di Stockholm. Kesalahan seperti itu menghabiskan biaya jutaan. Pada tahun 2005, Takashi Kotegawa menjadi legenda. Dia mendapatkan $17 juta, semuanya langsung dari kamarnya. Semua karena dia bangun sedikit lebih awal dari yang lain. Pagi itu, Bank Investasi Mizu Security berencana meluncurkan perusahaan baru di bursa saham. Untuk menguji valuasinya, bank akan menjual satu saham dengan harga yen. Setidaknya, itulah yang seharusnya terjadi. Namun, karyawan yang bertanggung jawab atas operasi tersebut melakukan kesalahan dan membalikkan angka, menjual 610.000 saham dengan harga 1 yen per saham yang menjadi kesepakatan abad ini. Meskipun ada berbagai upaya untuk membatalkan transaksi, tidak ada yang berhasil. Sebuah kesalahan katastrofik yang membuat bursa saham Jepang jatuh hampir 2%. Perusahaan itu terpaksa membeli kembali semua saham dengan total $255 juta, termasuk saham teman kita Takashi yang memiliki lebih dari 7.000 saham. Dia sekarang dikenal sebagai Jikoman, nama perusahaan yang membuatnya menjadi jutawan. Percayalah padaku, tidak ada yang kebal dari kesalahan perhitungan, bahkan ilmuwan terbesar sekalipun. Pada tahun 1992, satelit Amerika pertama yang seharusnya dikirim ke Venus hancur sendiri. Alasannya? Seseorang telah melupakan sesuatu yang sangat penting. Sebuah tanda sederhana dalam rumus terselip di antara jutaan baris kode. Sayangnya, hal itu terjadi. Dia hadir dalam rumus yang mengontrol koreksi otomatis dari lintasan dalam situasi kritis, seperti turbulensi. Kesalahan ini akan bertahan selama bertahun-tahun dalam sistem NASA, dan tidak ada yang pernah menyadarinya, karena tidak pernah ada kebutuhan untuk mengaktifkannya. Kecuali pada hari peluncuran Mariner 1, tiba-tiba radio mati. Roket dipaksa untuk menyesuaikan diri sendiri sehingga mengaktifkan program anti-turbulensinya. Sebuah kesalahan besar, lintasan menjadi benar-benar tidak terkendali dan roket mulai menyimpang ke arah daerah berpenduduk.
Untungnya, roket berhasil dihancurkan secara otomatis dalam tindakan darurat. Biaya kesalahan tersebut, $150 juta, ditambah penundaan signifikan dalam eksplorasi ruang angkasa. Lebih buruk lagi, ada juga kesalahan ketik dari pemerintah Amerika yang memasukkan koma ekstra dalam sebuah undang-undang. Akibatnya, alih-alih membebaskan pajak hanya pada pohon buah-buahan seperti pohon apel, undang-undang tersebut akhirnya menghapus pajak dari semua pohon dan buah. Ya, sebuah koma. Sulit dimengerti bagaimana hal ini bisa luput dari perhatian, tetapi biayanya adalah $40 juta. Bagaimana mungkin satu orang bisa menghancurkan sebuah kota sendirian? Anda tahu apa kesamaan ledakan pelabuhan Beirut, pabrik AZF di Toulouse, dan kota Obo di Jerman? Semua tragedi ini disebabkan oleh amonium nitrat, sebuah garam yang digunakan sebagai pupuk tetapi sangat eksplosif. Ini akan menyebabkan masalah besar di Texas City pada tahun 1947. Sebuah kapal Prancis tiba di pelabuhan. Kapal itu datang untuk mengambil 200-300 ton amonium nitrat di Prancis pasca perang, yang membutuhkan pupuk untuk memulihkan pertaniannya. Pada waktu ini tahun di Texas, panasnya sangat terik. Kantong kertas yang penuh dengan pupuk terasa panas saat disentuh. Pada pukul 8 pagi, asap mulai mengepul dari ruang bawah kapal. Amonium nitrat sedang terbakar. Kemungkinan besar karena puntung rokok yang dibuang oleh seorang pelaut. Namun, kesalahan terbesar akan datang dari kapten kapal. Untuk melindungi kapalnya dari kerusakan, dia memutuskan untuk tidak menggunakan air untuk memadamkan api. Sebaliknya, dia memerintahkan untuk menutup ruang bawah kapal dan menyuntikkan uap. Sebuah metode yang biasanya berhasil. Bukan, itu seharusnya memadamkan api. Tetapi amonium nitrat secara kimiawi tidak bereaksi seperti itu. Zat itu sendiri sudah merupakan sumber oksigen. Dengan menutup ruang bawah kapal, tekanan meningkat, mengubah kapal menjadi panci tekanan raksasa. Ketika petugas pemadam kebakaran tiba, sudah tidak ada yang bisa dilakukan. Kapal sudah berubah bentuk, begitu panas sehingga air di sekitarnya mulai mendidih. Pada pukul 9.12, ledakan terjadi. Salah satu ledakan non-nuklir paling dahsyat dalam sejarah, menghancurkan 1.000 bangunan dan memecahkan jendela dalam radius 14 km. Jangkar kapal yang beratnya hampir 2 ton, terlempar lebih dari 2 km, membuat kawah sedalam 3 meter di tanah. Di pelabuhan, kekacauan merajalela, pabrik dan tangki minyak terbakar. Hujan abu dan puing-puing jatuh ke kota. Sementara itu, kapal kedua yang juga penuh dengan amonium nitrat mulai terbakar, tetapi tidak ada yang bisa mengendalikan api. Semua petugas pemadam kebakaran sudah tewas, dan kemudian ledakan kedua terjadi. Secara total, 541 korban dan $1 miliar kerugian. Kesalahan termahal dalam sejarah, Chernobyl. Bagaimana jika saya katakan bahwa bencana ini adalah kesalahan satu orang? Anatoly Dyatlov. Berbeda dengan yang banyak orang pikirkan, ini bukan tentang kegagalan kemampuan orang Rusia dalam membangun pembangkit listrik. Faktanya, salah satu reaktor Chernobyl akan terus menghasilkan listrik selama 14 tahun setelah ledakan. Pada pagi hari tanggal 25 April 19, Bapamam, teknisi di pembangkit bersiap untuk melakukan uji keamanan. Tujuannya? Memeriksa sistem daya darurat. Memastikan bahwa jika terjadi kegagalan, reaktor tetap beroperasi. Ya, Anda benar, uji keamanan memicu bencana. Untuk melakukannya, mereka mengurangi reaktor hingga sekitar 1/4 dari kapasitasnya. Namun kemudian, panggilan dari pemerintah memerintahkan mereka untuk menghentikan uji coba sepanjang hari, karena pembangkit lain di negara itu mengalami masalah dan perlu mengkompensasi kekurangan daya. Masalahnya adalah, ketika reaktor beroperasi pada daya rendah, produksinya terus turun melebihi yang diharapkan. Ini terjadi karena banyaknya xenon yang dihasilkan, partikel yang bertindak sebagai penyedot energi, terus mengurangi produksi. Pada malam hari, ketika tim malam mengambil alih, mereka tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Panggilan lain dari pemerintah menginformasikan bahwa semuanya baik-baik saja dan mereka dapat melanjutkan uji coba.
Namun tidak ada yang memperingatkan mereka tentang tindakan para insinyur sebelumnya. Jadi mereka mengurangi daya lebih jauh untuk mencapai level yang diperlukan untuk uji coba. Kesalahan operasional membuat daya merosot hingga 1%, secara dramatis mempercepat akumulasi xenon. Pada saat itu, masih ada kesempatan untuk menyelamatkan segalanya. Cukup dengan meningkatkan daya reaktor secara bertahap selama beberapa hari, tetapi ingat xenon, yang mengonsumsi energi, ya, setelah berjam-jam beroperasi pada daya rendah, ia menumpuk begitu banyak sehingga sekarang mustahil untuk mencapai tingkat daya yang diperlukan. Namun tim shift malam tidak mengetahui hal ini dan memutuskan untuk memaksa peningkatan daya. Mereka mengeluarkan 203 dari 211 batang keramik yang bertindak sebagai pengontrol. Mereka mendorong pompa pendingin melampaui batas aman mereka. Daya mulai naik dengan susah payah, meninggalkan reaktor dalam keadaan tidak stabil. Saat itu pukul 1.23. Anatoly Dyatlov memberi perintah untuk memulai tes. Segalanya mulai bergetar, suara yang memekakan telinga memenuhi ruangan, sensor-sensor mengalami kerusakan, tekanan dan panas reaktor lepas kendali. Seorang operator kemudian menekan tombol darurat yang seharusnya membuat batang keramik turun, mengontrol reaksi, dan menyelamatkan semua orang. Itulah yang diharapkan, tetapi batang-batang tersebut turun dengan sangat lambat. Tidak ada yang membayangkan skenario seperti itu, jadi mengapa terburu-buru? Selain itu, sistem keamanan sudah berfungsi, namun daya terus meningkat, mencapai tingkat 10 kali lipat dari yang diizinkan. Sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Di bawah tekanan, atap pembangkit listrik hancur, ditembus oleh banyak fragmen grafit yang melindungi inti reaktor. Apa yang terjadi setelahnya, kalian sudah tahu. Hingga hari ini, bencana tersebut memiliki harga yang mahal. Diperkirakan biayanya melebihi 700 miliar dolar. Sebuah rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kamu, kesalahan apa yang paling memberatkan kantongmu? Sebuah pesan yang membuatmu kehilangan pekerjaan impian? Tiket pesawat yang dibeli di hari yang salah? Bagikan dengan kami di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menekan tombol untuk membantu kami mencapai 3 juta pelanggan. Kami berterima kasih karena telah bersama kami. Ayo semuanya, sampai jumpa lagi.